Dalam pasal 99 ayat 3 huruf B, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Junto PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu tugas instansi pembina jabatan fungsional adalah melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi jabatan fungsional di bawah binaannya. Berikut adalah gambaran dari standar kompetensi jabatan ASN, termasuk standar kompetensi jabatan fungsional. Standar kompetensi jabatan berisi 8 kompetensi manajerial, 1 kompetensi sosial kultural, dan minimal 3 atau maksimal 6 kompetensi teknis, serta terdapat kolom persyaratan jabatan yang harus dilengkapi dengan merujuk kepada persyaratan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Persyaratan jabatan ini antara lain terdiri dari kualifikasi pendidikan yang terdiri dari jenjang dan bidang ilmu, pelatihan yang terdiri dari pelatihan manajerial, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional, pangkat, pengalaman kerja, dan indikator kinerja jabatan. Berikut adalah alur proses penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional. Pertama, dilakukan penyusunan kamus kompetensi teknis berdasarkan urusan pemerintahan. Setelah kamus kompetensi teknis tersusun, tim penyusun standar kompetensi jabatan dapat menyusun standar kompetensi jabatan termasuk di dalamnya standar kompetensi bagi jabatan fungsional. Standar kompetensi jabatan fungsional yang telah disusun diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pembina kepada Menteri Pan-RB untuk dilakukan validasi dan diberikan penetapan. Bagi standar kompetensi jabatan fungsional yang telah dinyatakan sesuai ketentuan Permen Pan-RB nomor 38 tahun 2017, akan diberikan surat persetujuan dari Menteri Pan-RB yang dapat digunakan sampai dengan Peraturan Menteri Pan-RB tentang standar kompetensi jabatan fungsionalnya ditetapkan. Rancangan Permen Pan-RB tentang standar kompetensi jabatan fungsional yang bersangkutan akan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi. Setelah proses harmonisasi selesai dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat selesai harmonisasi, dan untuk selanjutnya, rancangan peraturan Menteri Pan-RB tersebut harus dilakukan paraf persetujuan oleh instansi pembina. Rancangan peraturan Menteri Pan-RB tentang standar kompetensi jabatan fungsional yang telah dibubuhi paraf persetujuan oleh instansi pembina harus dikembalikan kepada Menteri Pan-RB untuk dilakukan penetapan. Peraturan Menteri Pan-RB tentang standar kompetensi jabatan fungsional yang ditetapkan akan berlaku secara nasional bagi jabatan fungsional yang bersifat terbuka. Dalam hal kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan belum disusun atau masih dalam proses penyusunan, instansi pembina jabatan fungsional dapat membuat kamus dummy yang berisi kompetensi-kompetensi teknis pada jabatan fungsional yang akan disusun standar kompetensi jabatan fungsionalnya. Identifikasi kompetensi teknis pada jabatan fungsional dapat dilakukan berdasarkan tugas pokok jabatan fungsional, unsur dan subunsur kegiatan utama, serta butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan yang dapat dilihat pada masing-masing Peraturan Menteri Pan-RB tentang jabatan fungsional tersebut. Berikut adalah contoh matriks identifikasi kompetensi teknis yang dapat digunakan oleh instansi pembina jabatan fungsional dalam mengidentifikasi kompetensi-kompetensi teknis pada jabatan fungsional di bawah binaannya. Pada kolom 1 diisi dengan nomenklatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Pada kolom nomor 2 diisi dengan Peraturan Menteri Pan-RB pembentukan jabatan fungsional yang bersangkutan. Pada kolom 3 diisi dengan tugas pokok jabatan fungsional yang bersangkutan. Pada kolom 4 diisi dengan unsur dan subunsur jabatan fungsional yang bersangkutan. Dan pada kolom 5 diisi dengan hasil identifikasi kompetensi teknisnya.
Setelah kompetensi teknis jabatan fungsional teridentifikasi, masing-masing kompetensi teknis tersebut harus dijabarkan secara rinci ke dalam kamus kompetensi teknis. Berikut adalah pola kamus kompetensi teknis yang dapat digunakan dan disesuaikan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Berdasarkan karakteristik dari jabatan fungsional, dimungkinkan adanya beberapa variasi pola kompetensi teknis pada jabatan fungsional. Berikut adalah beberapa contoh pola yang dapat muncul pada jabatan fungsional terkait dengan kompetensi yang bersifat umum dan kompetensi yang bersifat khusus berdasarkan spesialisasi pada jabatan fungsional yang bersangkutan. Spesialisasi ini bisa dibedakan berdasarkan substansi bidang kepakaran, perbedaan sektor, perbedaan fungsi, perbedaan lokasi penempatan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kompetensi teknis pada jabatan fungsional diplomat. Terdapat 3 kompetensi teknis yang bersifat umum yang terkait dengan tugas pokok utama pada jabatan fungsional diplomat dan akan berlaku secara general. Selain itu, terdapat 15 kompetensi teknis yang bersifat khusus yang dapat dipilih dan disesuaikan berdasarkan spesialisasi jabatan fungsional diplomat berdasarkan unit penempatan. Berikut adalah contoh penerapan variasi kompetensi teknis pada jabatan fungsional diplomat. Dalam contoh, terdapat 3 unit kerja yang memiliki substansi teknis yang berbeda-beda, sehingga kompetensi teknis pada jabatan fungsional diplomat pada ketiga unit yang berbeda tersebut terdapat perbedaan kompetensi teknis yang bersifat khusus yang ditandai dengan huruf berwarna. Sedangkan kompetensi yang bersifat umum berlaku sama untuk semua jabatan fungsional diplomat yang berada di semua unit kerja penempatan. Berikut adalah pola distribusi level kompetensi teknis yang dapat digunakan oleh instansi pembina jabatan fungsional ketika melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional. Terdapat 2 kategori jabatan fungsional yang telah ditentukan distribusi level kompetensi teknisnya berdasarkan pada jenjang jabatan fungsional pada masing-masing kategori. Standar kompetensi jabatan ASN dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pegawai antara lain sebagai dasar pertimbangan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, rekrutmen SDM ASN, perencanaan SDM ASN, penempatan ASN, promosi dan mutasi, uji kompetensi, serta dalam penyusunan sistem informasi ASN dan talent pool.